Alhamdulillah ya, terima kasih sudah memberikan waktu buat kami. Sebagai penutup Ibu Bapak dan sebagai wakil dari Rumah Quran, kami mohon izin kepada Nak Mas Muslim, kepada Ibunda, kepada Ibunda dan kakak semua untuk mengizinkan Ananda Susi untuk menunaikan ibadah umroh pada tanggal 15 Januari nanti. Mohon doanya semua ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmadu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa nabiyyuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang saya hormati keluarga dari Bapak almarhum Bapak Sutrisno dan Ibu Wutuh serta keluarga besarnya. Yang saya hormati keluarga dari Bapak Rizwandi almarhum dan Ibu Caritem serta keluarga besar semua. Yang saya hormati para ustadz ya, Masya Allah ya, ada ustadznya Susi dulu ya. Kalau ustadz itu nggak ada dulunya, sampai nanti tetap guru ya Ibu ya. Yang saya hormati para alim ulama dan ibu-ibu semua serta bapak-bapak semua hadirin yang dimuliakan Allah. Yang saya cintai adalah Ananda Suswati serta Nak Mas Muslim ya. Saya bingung, tadi Nak Mas, kalau Susi berarti Nak Mbak, betul nggak? Lainnya ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Mohon izin memperkenalkan diri Bapak Ibu. Nama saya Vera ya. Agak sedikit beda dengan wedding organizer. Wedding organizer Vero. Saya Vera ya. Saya adalah Quran organizer. Amin ya. Semoga Allah mudahkan ya. Baik, izin memperkenalkan diri ya. Saya atas nama dari keluarga besar Rumah Quran Telaga Inspirasi berserta teman-teman pejuang Al-Quran ya. Dari sana saya mohon izin memperkenalkan, silakan untuk berdiri di tempat nggak apa-apa. Ibunda saya ya, Ibu Nuridawati, silakan Bu. Beliau yang sehari-hari menjadi ibunya anak-anak santri di Rumah Quran ya. Dwi Yanti ya, beliau adalah salah seorang ustadzah ya, guru dari anak-anak santri termasuk Susi ya. Yang saya muliakan ustadzah tercintanya anak-anak ya, Ustadzah Muti yang susah senang 24 jam bersama anak-anak ya. Yang saya cintai anak-anak santri yang sepertinya sekarang sedang kelelahan ya Ibu Bapak ya. Ya ada Khadijah teman seperjuangannya Susi ya, kemudian ada Tara, ada Alifah dan kemudian juga ada siapa? Hana ya, kemudian ada Ustadz Apri ya, beliau sedang, anaknya juga sepertinya sedang sakit ya, karena memang perjalanannya alhamdulillah ya lumayan. Ya mungkin di sini saya hanya ingin memperkenalkan sedikit ya terkait dengan Rumah Quran ya. Bagaimana sebuah cita-cita yang kecil, yang besar itu dimulai dari yang kecil. Jadi saya perkenalkan ya, kami di sana di Depok ya, tepatnya itu ada rumah, 3 buah rumah di dalam komplek ya, yang alhamdulillah atas izin Allah itu bisa dipakai buat teman-teman ya belajar Al-Quran ya. Ada santri mukim dan santri non mukim ya. Santri mukim ini yang mereka full 24 jam menghafalkan Quran, belajar Quran, memurojaah dan segala macam ya. Ada santri putri sebanyak 5 orang santri, yaitu termasuk Susi yang angkatan pertama dan teman-temannya. Ya baik, ini Khadijah, Masya Allah ya, alhamdulillah. Khadijah ini teman seangkatannya Susi yang sudah juga menyelesaikan 30 juznya. Nah kemudian ada juga santri Ikhwan atau santri putra sebanyak 8 orang, dan mereka semua alhamdulillah berasal dari pelosok daerah. Ada dari Aceh, dari Lombok, dan dari Kalimantan, serta ada anak-anak kecil di lingkungan komplek dan luar komplek yang
alhamdulillah ya belajar bersama kami dan ibu-ibu juga. Jadi kita masih juga membuka program tahfiz buat ummahat. Dan alhamdulillah ada yang usianya udah 70 tahun ya, alhamdulillah ya. Nah itu, jadi mohon doa dari para asatidz di sini ya, ibu bapak di sini untuk mendoakan kami semoga bisa terus bisa bersabar dalam berdakwah Al-Quran ya, seperti itu. Nah mungkin saya sedikit cerita dengan Susi ya. Saya ini termasuk yang Masya Allah ya, dengan Susi ini dari awal Susi masuk itu ya, udah 3 tahun yang lalu ya Susi ya, kita banyak mengalami susah senang sama-sama. Saya melihat perjuangan Susi yang luar biasa ya, Ibu Wutu Masya Allah. Terima kasih Ibu Wutu sudah punya putri yang Masya Allah, yang struggle, yang kuat ya, yang hebat, yang Masya Allah atas izin Allah itu bisa merampungkan 30 juznya. Emang gampang Bu? Mbak, nggak gampang. Susi ini setiap akan ujian 1 juz ya, di beliau ini ya akan ujian itu vertigo. Selesai ujian vertigo lagi ya. Jadi Masya Allah gitu ya. Ini Masya Allah Susi itu masih sakit kepala gitu ya. Kenapa? Karena memang harus mengulang-ulang dan segala macam. Tetapi alhamdulillah atas izin Allah beliau bisa menyelesaikan ziadahnya dan tinggal nanti menyelesaikan tugasnya itu apa? Tasmi ya, tasmi 30 juz sekali duduk ya. Jadi mohon doa dari semuanya karena kemarin baru menyelesaikan 5 juz sekali duduk ya sebelum berangkat. Jadi mohon izin ya Mas ya, Mas Muslimin ya, untuk nanti memberikan waktu mungkin Susi agak lebih banyak untuk merojaahnya ya, seperti itu. Karena memang Quran itu tidak bisa kita hanya sekali membaca atau mengulang, tidak. Ini adalah kegiatan sampai kapan? Sampai mati. Makanya ketika sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah kapan kami istirahat? Nanti kalau kaki-kakimu sudah menginjak surga. Dan ini yang dilakukan, yang dirasakan oleh ananda-ananda semua pejuang-pejuang Al-Quran ini ya. Mereka berusaha untuk menghilangkan ya, berusaha untuk menjaga perasaannya ya. Karena apa? Karena harus mengulang-ulang hafalan. Jadi ibu bapak kalau datang ke asrama tuh ya, nanti ada yang sibuk qomat kamit dekat tangga, sibuk qomat kamit di pojokan, sibuk qomat kamit dekat dapur. Kenapa? Karena harus mengulang-ulang gitu ya. Kenapa? Karena Al-Quran itu adalah sebuah kenikmatan yang besar. Allah berikan kepada mereka yang Allah kehendaki dan berjuang untuknya, tapi juga kamu udah lepas ya. Lepasnya seperti apa? Seperti unta yang tidak diikat. Jadi mudah sekali lepasnya. Makanya ya, doa yang diajarkan oleh Rasulullah apa? Ya, yang selalu kita baca ya. Allahumma arhamna bil Qur'an wa ja'al lana imama wa nura wa huda wa rahmah ya. Allahumma dzakirna minhuma nasina wa 'allimna minhuma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar. Ya Allah ya, berikanlah kepada kami ya keberkahan Al-Quran, rahmatilah dengan Al-Quran. Kenapa? Karena rahmat Allah itu akan turun ketika kapan? Ketika rumah itu dibacakan Al-Quran ya. Rahmat itu akan turun ketika apa? Ketika ayat-ayat Allah itu akan dibacakan, diperdengarkan. Rasulullah mengatakan ya, barang siapa yang mahir membaca Al-Quran bersama malaikat yang mulia. Jadi malaikatnya datang ibu bapak, malaikatnya turun semua di rumah itu ya. Ya, bagaimana yang terbata-bata? Rasulullah mengatakan ya tatata, yang mereka terbata-bata lahu ajroin ya, mereka dapat 2 ganjaran ya. Ganjaran apa? Setiap huruf yang dibaca ya, dan setiap apa? Setiap kesalahan-kesalahan yang dia baca ya. Ya, seperti itu Ibu ya. Ada satu kasus ibu-ibu ya. Ada nenek-nenek ya, baru belajar baca Quran, tapi semangat. Ketika baca alif lam mim ya, ibu bapak tahu alif lam mim itu tulisannya seperti apa? Alif, lam, mim. Di atasnya ada tanda alis, betul? Betul, bacanya kan alif lam mim ya. Karena ini baru belajar, dibacanya apa? Alama gitu ya Allah ya. Salah, tapi tetap berpahala. Itulah Al-Quran ya. Al-Quran itu adalah ruh ya. Al-Quran itu adalah penyemangat, adalah membuat jiwa kita menjadi kuat. Makanya kita lihat ibu-ibu ya, bagaimana Rasulullah SAW dengan Al-Quran.
Rasulullah kalau dengan Al-Quran luar biasa. Beliau pernah sholat, bukan pernah ya, sholatnya itu 1 rakaatnya itu 5 juz. Bayangkan ya, 5 juz. Sampai sahabat yang ngikut di belakang, saya mundur aja deh gitu, kelamaan gitu ya, seperti itu ya. Nah, ada lagi kisah ibu bapak ya, bagaimana kecintaan sahabat-sahabat Nabi terhadap Al-Quran ya. Ada satu situasi mereka sedang ribat. Ribat itu adalah berjaga di medan pertempuran, lagi ronda ya, lagi jaga supaya musuh nggak nyerang. Keduanya bilang ya, entah nanti kamu yang sholat, saya yang nungguin, saya tidur gitu ya, saya nungguin kamu sholat. Tanya yang nungguin tertidur, ternyata yang sholat ini sahabat ibu-ibu, apa yang terjadi ya, dia dipanah oleh musuh sampai luka-luka dan dia tidak menghentikan sholatnya. Sampai akhirnya sahabat bertanya, kenapa kamu nggak bangunkan saya? Apa kata sahabat yang terluka ini? Saya tidak mau menghentikan hafalan Quran saya. Masya Allah, ibu bapak ya. Jadi itulah ya Al-Quran ya. Itu adalah ruh ya. Al-Quran itu adalah rahmat. Al-Quran itu adalah sumber kebaikan. Al-Quran itu adalah obat. Bagi siapa? Bagi hati-hati yang sedang sakit ya. Dan kita tidak jamin hati kita ini terus sehat. Kenapa? Karena Allah mengatakan bahwa ada setan yang selalu menggoda kalian ya. Wala tattabi'u khutuwatis syaiton. Jangan ikuti langkah setan. Nah, dengan Al-Quran, kita baca Quran ya, Quran itu akan menjaga kita. Al-Quran itu akan memberikan kekuatan kepada kita. Allahumma rahamna bil Quran. Ya Allah, rahmatilah kami dengan Al-Quran ya. Makanya ibu bapak ya, Susi dan Nakmas Muslim ya, kalau ada masalah dalam keluarga, ya udah bacain aja Quran ya. Pokoknya kalau Muslimnya marah-marah ya, semoga sih enggak ya, Susinya baca aja Quran. Kalau masih marah-marah banyak tahu saja. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim ya. Kenapa? Karena Quran itulah akan memberikan rahmat ya. Dan satu yang terakhir, doa dari Rasulullah ya. Ya Allah, jadikanlah Quran ini hujjatul lana wala hujjatun alaina. Ya Allah, jadikanlah Quran ini hujjah bagi saya. Jangan jadikan hujah untuk saya. Maksudnya apa di sini? Rasulullah mengatakan ya, Quran ini harus jadi pembela kita nanti di yaumil kiamah. Jangan menjadi penuntut kita. Kenapa ibu bapak? Karena nanti Al-Quran akan berdiri di hadapan pembacanya, layaknya seperti para pembela, para pengacara yang mengatakan kepada Allah, ya Allah, hambamu ini gak tidur karena baca Quran. Ya Allah, hambamu ini sibuk merojaah Quran. Ya Allah, hambamu ini gak sempet ya Allah berjalan-jalan. Kenapa? Karena kepingin terus dengan Al-Quran. Nah itu, dan itu diketuai oleh siapa ibu bapak? Oleh surat Al-Baqarah dan surat Al-Imran. Makanya Nabi mengatakan kepada kita, khatamkanlah Al-Quran sebulan sekali. Masya Allah. Nih ibu-ibu kayaknya nih saya lihat nih khatam nih ya. Khatam setiap hari nih kayaknya sekali khatam nih. Kenapa? Karena baca Al-Ikhlas 3 kali ya. Al-Ikhlas itu kan kalau dibaca 3 kali sama dengan menghatamkan Al-Quran 1 kali ya. Masya Allah ya. Itu saja, mungkin tidak terlalu berpanjang lebar, cuman saya nitip ya sama muslimin dan muslimat loh. Mas muslim ya dan Suswati ya. Jadilah rumah tangga yang rumah tangga Al-Quran ya. Jadikanlah Quran yang sudah Allah anugerahkan ya, yang sudah kita hafal, yang sudah kita baca, hidup dalam diri kita dan siapa, dan keluarga kita. Gak cukup sampai di situ, harus menjadi orang yang selalu mengajarkan Al-Quran. Rasulullah mengatakan, balighu ani walau ayah, sampaikanlah dariku walau 1 ayat. Jadi titip buat Susi di sini, harus buka tahfiz ya, harus ajarin anak-anak di sini, teman-teman di sini, ya siapapun yang belajar ya untuk Al-Quran. Masya Allah, sehingga apa? Kalau Al-Quran sudah di masyarakat kita, Allah akan memberikan rahmat kepada kita. Amin, amin ya rabbal
alamin. Ya, itu saja. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah. Sekian dari saya. Sebelum ditutup, mohon maaf Ibu Bapak, saya izin untuk menampilkan ya tasmi dari Ananda Khadijah dan Ustadzah Muti ya. Semoga kita yang mendengar, yang membaca mendapatkan kebarokan dari Allah. Al-Quran mengatakan, ketika Quran dibaca, dengarkanlah supaya apa? Kalian mendapat rahmat. Ya, kepada Ustazah Muti dan Khadijah silakan. Ya, insya Allah akan membacakan surat Tabarok ya, surat Al-Mulk. Ya, insya Allah kalau Ibu Bapak, kalau kita banyak baca Tabarok, Allah akan melindungi kita dari siksa kubur. Ya, amin ya rabbal alamin. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Susi juga boleh kalau mau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut farji'il basara hal tara min futur. Thumma rji'il basara karrataini yanqalib ilaikal basaru khasi'an wa huwa hasir. Walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha waja'alnaha rujuman lisyayatin wa a'tadna lahum 'adzabas sa'ir. Walilladzina kafaru bi rabbihim 'adzabu jahannam wa bi'sal masir. Walilladzina kafaru bi rabbihim 'adzabu jahannam wa bi'sal masir. Idza ulqu fiha sami'u laha shahiqan wa hiya tafur. Takadu tamayyazu minal ghayz kullama ulqiya fiha fawjun sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nadhir. Qalu bala qad ja'ana nadhirun fakadzabna wa qulna ma nazzalallahu min syai' in antum illa fi dhalalin kabir. Wa qalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Fa'tarafu bidhanbihim fasuhqan li ashabis sa'ir. Innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Wa asirru qawlakum aw izharu bih innahu alimun bidzatis sudur. Ala ya'lamu man
خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض دلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاسبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرسول إنه بكل شيء قدير إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتكم نظير صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ibu-ibu bapak, hari ini telah kita dapatkan rahmat Allah yang sangat banyak. Kenapa? Karena janji Rasulullah, ketika ayat Allah dibacakan, maka malaikat akan turun mendoakan orang-orang yang berada di dalam majelis tersebut ya. Dan namanya akan disebut Allah nanti di mana? Di hadapan para malaikat. Semoga kita yang mendengarkan, yang membaca, semua mendapat limpahan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin ya.